Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak guys, sekarang saya berada di kantor Pos Padang, di mana di sini sedang mulai berlangsung dibagikan dana bantuan langsung tunai yang merupakan untuk masyarakat terdampak COVID-19. Yang ini merupakan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi ada dua lagi bantuan yang bakal diterima oleh masyarakat. Yang pertama itu yang hari ini untuk Kota Padang cair merupakan bantuan dari Kementerian Sosial yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama bernilai 600.000 kali 3. Nah, sementara yang untuk provinsi dibagikan dalam bentuk 2 tahap. Tahap yang pertama 1,2 juta, kemudian ditambah lagi dengan 600.000. Tapi bedanya adalah yang untuk dari Kementerian Sosial dikirimkan undangan penjemputan ke kantor lurah, masyarakat menjemput ke kantor lurah, kemudian mencairkan duitnya di kantor pos. Sementara untuk bantuan dari Provinsi Sumatera Barat langsung diantar oleh kantor pos juga, langsung diantar ke rumah masing-masing dalam bentuk uang tunai. Tidak lagi menjemput, itu bedanya. Sementara untuk bantuan yang ketiga dari Kota Padang melalui Dinas Sosial belum. Jadi ini baru 2 tahap. Tahap yang pertama merupakan dari Kementerian Sosial, kemudian yang kedua dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, artinya Jumat kemarin ketika diumumkan nama-nama penerima yang langsung diumumkan di kantor lurah itu merupakan yang diterima dari Kementerian Sosial dengan nilai 3 kali 600.000. Hari ini tahap pertama pencairan yang 600.000. Dan untuk bulan ini untuk bulan April ya, bulan Mei dan bulan Juni belum. Artinya yang hari ini, yang Jumat kemarin diterima pengumuman dari kantor lurah merupakan bantuan dari Kementerian Sosial. Jadi masyarakat jangan khawatir karena masih ada 2 tahap lagi untuk Kota Padang yang akan diumumkan penerima bantuan langsung tunai terdampak COVID-19 ini. Kita lihat ke dalam. Kita harapkan penyaluran ini dapat selesai pada tanggal 20-an ya, atau sebelum Hari Raya. Ini tidak diantar langsung Pak ke rumah Pak? Untuk penyaluran ini, penyaluran BST ini dibayarkan di kantor pos, sedangkan yang bantuan tunai dari dana Pemprov itu kita salurkan ke rumah-rumah. Oke kakak guys, sekarang saya sudah bersama Kak Aidil. Selamat sore Kak Aidil. Sore Kak Yud. Kak Aidil ini merupakan jurnalis Berita 1 TV yang akhir-akhir ini sering muncul di TV, apalagi memberitakan COVID-19 di Sumatera Barat ya. Anda saya masuk TV. Masuk YouTube. Masuk YouTube Nah, juga. Kak Aidil ini masyarakat, saya juga sempat ragu kemarin. Yang diterima, yang diumumkan hari Jumat kemarin itu kan bantuan langsung tunai BLT terdampak COVID. Tapi masyarakat ragu ini yang mana gitu, karena ada 3 jenis bantuan yang bakal diterima masyarakat. Tadi Kak Aidil sudah meliput gimana? Saya kesini awalnya tadi juga liputannya soal itu. Kok kantor pos tidak ngantar ke rumah-rumah warga? Katanya mau ngantar ke rumah-rumah warga. Soalnya kemarin tuh waktu kita wawancara sama gubernur, katanya bantuan dari Pemprov itu akan langsung diantar ke rumah-rumah warga. Jadi warga tidak perlu berkumpul, cukup menunggu di rumah. Nah, itu dengar kabar kalau ada orang rame nunggu bantuan, ambil bantuan dari di kantor pos, kok heran gitu kan? Ya. Jadi heran kita, kok ini kantor posnya Nggak konsisten gitu ya? nggak konsisten gitu. Konsisten, ya? Katanya mau ngantar kok, warga disuruh ngumpul. Dan ternyata ini bantuan dari Kementerian Sosial ya? Ya, ternyata ini bukan bantuan dari Pemprov Sumbar, tapi bantuan dari Kementerian Sosial. Masing-masing warga itu mendapat Rp600.000 per bulan, dan tadi dicairkan 1 bulan. Jadi masing-masing mereka 600.000. Warga itu menerima surat atau semacam undangan dari Kementerian Sosial melalui kantor lurah, dan seperti ada belangko, ada scan itu, barcode. Scan barcode. Nah, itu dibawa ke sini dengan KTP atau kartu keluarga mereka. Nah, nanti diperlihatkan sama petugas, dicocokkan ya? Dicocokkan, baru menerima dan nanti difoto. Bukti kalau orang yang menerima itu benar-benar ada gitu kan, ada fotonya, ada KTP-nya. Pegang duit ya? Pegang duit. Nah, karena
banyaknya warga, Ya. karena ini kata pihak pos dari pagi ini, Aha. hari ini pembagian untuk kecamatan Padang Selatan. Ada beberapa kelurahan di Padang Selatan atau Padang Barat? Ya? Padang Barat, Padang Barat. Kampung Pondok, Ujung Gurun kalau nggak salah tadi, Ujung Gurun, Kampung Pondok, karena rame, tidak bisa menampung warga, akibatnya agak menumpuk gitu. Nah, di sini sebenarnya pihak kantor pos sudah menyediakan cuci tangan, sudah mengatur kursi Posisi. berjarak-jarak gitu kan, sehingga agar warga tidak terlalu dekat. Namun karena membludak, karena Bandel juga. bandel atau mungkin ini di luar ekspektasi dari pihak pos, mereka mengira ini bakal tidak ramai. Ternyata ramai dan akhirnya bertumpuk. Nah, saat ini sehingga jam 4.16 WIB ini masih berlangsung ini. Warga masih ada sekitar 50 warga yang masih menunggu dipanggil oleh petugas pos untuk menerima pembagian. Nah, tadi kita juga sempat wawancara sama sejumlah warga. Katanya mereka sudah menunggu 4 jam baru bisa menerima uang. Ya kira-kira 4 jam lah. 4 jam? Sejak siang kok sini? Ya, jam 2 tadi. Jam 2 tadi. Rp600.000 itu. Nah, umumnya memang penerima ini akan menggunakan uang ini katanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Baru beli beras, beli Sebelumnya apa kerja? dagang gitu, enggak ada, enggak jalan gitu. Sejak Covid ini 19. Iya, sejak Covid. Dagang apa, Pak? Bukan dari lapau gitu. Karena ada juga sebagian antara penerima ini yang sudah kehilangan pekerjaan. Oke. Nah, tadi ada warga yang mondar-mandir di belakang kita, kayaknya pengen diwawancarai juga. Ya, ini ya. Warga penerima bukan? Ya, kayaknya bukan penerima, cuman mau masuk TV kayak, masuk kita YouTube. samperin ya. Samperin aja. Bang, sini bang. Maksudnya gitu nih, dari tadi. Ayo sini kalau mau masuk TV. YouTube, ya. Nah, udah ngambil dananya belum? Ini di mana tayangnya nih? Ah, ini di YouTube channel Kak Yud. Nah, ini merupakan owner dari channel topik ini ya. Ya. Topik ini yang luar biasa yang sudah puluh ribu itu ininya viewernya. Viewer ya. Subscribe-nya. Nah, sekarang gimana nih? Seperti yang disaksikan tadi Pak owner topik ini. Kalau saya berpikir sih nggak usah cemas, karena memang untuk menentukan siapa yang berhak, siapa yang akan mendapatkan, karena ada tiga tahap. macam bantuan. Jadi siapa yang dapat ini, siapa yang dapat ini, pemerintah dari atas sampai ke bawah itu Sudah membagi. memang kerepotan untuk Membaginya. mengaturnya. Jadi agak lama memang, ya kita maklum aja lah, dan jangan terlalu Pesimis. gitu loh. Artinya ada 3 yang dibagi ya, yang diantara DTKS dengan non DTKS. Membagi itu yang sulit ya. Iya. Jadi gimana Kak Kaidil, Konco? Dia kan 3 ini. Nggak boleh harap maklum gitu, nggak bisa itu. Kenapa? Ini udah berapa hari ini kan, PSBB tahap 1 udah jalan. Nah, udah 14 hari. Ya. Ini udah lanjut, udah berapa sejak tanggal 6 kemarin. Baru hari ini muncul lagi. Baru hari ini muncul PSBB ini. Ya, ada tuh di belakang. Ya, itu Bapak itu bilang kan. Kesimpulan, Provinsi Sumatera Barat melanjutkan PSBB hingga tanggal 29 Mei. Hingga tanggal 29 Mei. 29 Mei. Nah, ini artinya masyarakat sekarang, masyarakat Padang ini udah sabar. Nah, mereka udah sabar ini. Kalau daerah lain mungkin udah ribut kan. Ini harusnya pemerintah mengapresiasi juga kesabaran warga, walaupun mungkin di medsos ada caci maki, tapi faktanya di sini walaupun mereka terlambat menerima, mereka tetap sabar antri gitu kan. Sabar ya. Nggak ada keributan. Dan nilainya pun sebenarnya untuk berlebaran nggak cukup sangat sama sekali ya. Cukup lah, kalau 600.000 itu 10 kg beras saja udah 150.000, 170, 140. Tapi alhamdulillah lah ya ada. Alhamdulillah ada lah. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Tadi dibilang sama Mas ini yang dari topik ini katanya cuma 2 dari Kemensos sama provinsi. Kalau kota gimana? Kabarnya juga sama. Ya katanya sih ya di kota itu, cuman kota itu kan kalau bantuan tunai itu dari yang input data dari Pemprov. Oh, sisanya baru kota Ya, yang nanti nanggulangi. berapa yang kekurangan dari pusat, provinsi, nanti mereka yang nanggung. Yang handle ya. Handle. Nah, sekarang memang tidak ada bantuan-bantuan misalnya beras, minyak.
tapi itu bukan dari APBD. Oh, siap. Tapi itu dari instansi-instansi atau Pihak ketiga ya? LSM, Kayak Basnas dari ya? organisasi kemasyarakatan, dari BUMN. Nah, itu disalurkan. Nah, ya minimal usahanya ada lah gitu. Oke, Daripada makasih. nol sama sekali kan. Makasih Mas Uncu. Ya, Makasih Bang Arset. Ya, kalau saya poinnya adalah kita sebagai masyarakat harus menakar diri sendiri. Apakah kita memang Apakah Sumbar sudah maju gitu? apakah kita memang mampu atau memang kita terpuruk? Ya, kalau kita mampu, artinya kalau kita punya sesuatu yang lebih, ya ini waktunya untuk berbagi dengan Ya, masyarakat. betul. Ini saatnya belajar ini ya. Iya. Saatnya belajar berbagi ya. Iya. Oke. Belajar berbagi, belajar sabar gitu ya. ya. Saya setuju itu. Saya setuju. Momen COVID ini, pandemi corona ini, momen bagi masyarakat untuk saling berbagi. Bagi yang merasa berhak, yang merasa tidak berhak, tapi mendapatkan bantuan, salurkanlah kepada yang berhak, walaupun Ya. sedikit, bantu saudara-saudara mereka. Ya. Jangan kita udah dapat, nanti kita ambil juga. Bagilah, ini saatnya kita, apalagi ini bulan suci Ramadan kan. Ya. Nah, Tadi ini saya mau tanya ini Kak Uncu nih. Ketika meliput sini tadi setelah diperhatikan berapa jumlahnya kalau diingat-ingat orang yang memiliki ekonomi yang lumayan tadi, orang agak Kalau- kaya. Nah, kalau Persentasenya. ini kita memang Tadi yang nggak terlihat bisa- kenyataannya ya. kita nggak bisa melihat Penampilan. secara pasti ya, cuman kita hanya bisa melihat dari Penampilan. mereka, dari pakaian gitu kan. Kalau saya lihat dari 100% itu mungkin ada cuman beberapa 95% lah Yang yang Betul-betul. saya rasa dari penampilannya tidak berhak menerima. 95%. Ya enggak, maksudnya 5%? 5% yang Oke, yang itu dari penampilannya, kita nggak tahu. ya, kita nggak tahu dalamnya. Ya, satu lagi yang saya apresiasi dari warga penerima ini, saya tidak melihat satupun yang tidak pakai masker. Artinya mereka sudah pakai masker semua. Saya lihat tadi ada 3-4 orang. Ada ya? Ada, Nah, tapi mereka mungkin karena gerah dibukanya. Oke. Artinya kesadaran masyarakat juga sudah mulai. Mudah-mudahan lah ini Oke. dengan udah ada bantuan, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk mondar-mandir. Untuk dilarang di rumah dengan apa makan itu ya. Ya. Nah, sekarang Kak Arset ini. Dari yang dilihat tadi berapa persen yang betul-betul mesti menerima dari segi penampilan dia di sini tadi? Kalau saya mungkin 85%. 85%, nambah 10. 15% kira-kira Yang penampilannya ya, tapi memang tidak bisa kita ukur juga dari Penampilan. dari luarnya. ya. Tapi setidaknya bisa kalau dia dari luar itu sekitar 15% ya. Yang artinya masih mampu untuk beli beras. Dan masih banyak lagi yang benar-benar kurang mampu, tidak mampu. Oke. Artinya 85% tepat lah ya. Ya, Tepat ya. tapi kan kita kembali lagi ke poin pertama tadi bahwa kondisi ini memang wabah. Jadi Wabah. semua orang Nggak mandang ya. sudah mandang. Cuman hanya saja tergantung dari si orang yang mampu Ya, itu makanya kita menolak tadi- atau enggak gitu. Makanya saya bisa bilang, Ya. ini saatnya kita menakar diri. Ya, betul. Menakar diri. Kalau kita memang mampu, kalau memang kita memang ada nama kita ada di dalamnya, ya udah kita ambil, kita kasih ke Orang yang lebih membutuhkan. oke, disalurkan lagi lah ya. Salurkan lagi. Oh, siap. Nah, Kak Uncu gimana yang tadi itu? Ada orang mampu diambilnya terus disalurkan lagi Ya, nggak apa-apa. Bisa jadi seperti itu ya? Ya nggak apa-apa itu. Mhm. Ya artinya kalau ditolak uangnya pasti balik ke pusat lagi kan. Oke. Bagus diambil walaupun mereka mampu, nanti disalurkan ke orang atau keluarga mereka atau lingkungan mereka yang kurang mampu. Ini udah membantu kan. Nah, apalagi kalau banyak orang-orang kaya di sini, orang kaya di Padang ini khususnya yang mau menyumbang itu, bagi-bagi itu kan lebih bagus itu. Kayak saya sekarang ini sering nonton kayak itu, Baim itu, Baim. Baim Wong. Ya, alangkah hebatnya warga kita kalau yang Ada yang kayak ala-ala itu. Baim Wong ya? Iya, yang kayak gitu. Luar biasa sekali. Sampai nangis kita nontonnya kan. Lihat. Oke. Nangis karena paket habis atau gimana nih? Internetnya habis, tapi kita pengen nonton juga ya. Ya, tapi karena senang nontonnya sampai nangis. Nangis Iya. karena paket habis atau karena sedih? Karena terharu. Terharu. Ada orang yang Terharu gitu, karena gitu. paketnya habis gara-gara itu. Iya.
Oke kakak guys, nah tadi itu bincang singkat saya dengan Kak Arset dan Kak Uncu Aidil dari Berita 1 dan dari SCTV. Mereka menilai seperti apa pembagiannya, seperti apa sistem pembagiannya dan kegunaannya. Bahkan tadi sempat disebutkan bahwa jikapun ada di sini orang yang lebih mampu, orang yang lebih kaya menerima bantuan tersebut, ya ambil saja, kemudian serahkan lagi kepada orang yang miskin yang tidak mampu atau tidak menerima bantuan ini. Artinya jangan ditolak karena juga uangnya kan kembali ke negara. Misalnya Kak Arset tadi dia mampu, diterimanya diambilnya ke kantor pos, tapi sampai di rumah disalurkan lagi kepada orang yang lebih mampu. Mungkin itu lebih baik daripada menolak dan mengembalikan karena banyak yang lebih membutuhkan. Karena hari ini kita lihat sendiri bahwa menerima 600.000, bulan besok 600.000 dan bulan depan juga 600.000. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat yang belum, bersabar saja karena masih ada lagi 2 bantuan yang bakal dikucurkan. Kalau yang ini dari Kementerian Sosial, yang belum itu dari Provinsi Sumatera Barat dengan nilainya yang sama. Jadi jangan khawatir, semuanya bakal dapat karena inilah wabah. Demikian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.